Menurut gue nggak ada tunggu lawan Bahrain, nggak ada tunggu lawan Cina. Clifford out. Statement dari gue udah. Kita kaget Sintayong dipecat, tapi kita ya udah kita dukung gitu. Iya, ketika kita terima. Pergantian Clifford kita mempertanyakan, tapi kita dukung. Kita tetap gitu. support timnas kita. Kita tetap support, tapi yang jadi kendala adalah ketika PSSI sudah kesannya tidak menghargai proses ngekat Sintayong, kita udah nggak mau proses lagi nih. Ini kita waktunya buat hasil gitu. Dan ini goals kita bukan di situ. betul. Goals kita adalah pulang bawa poin. Bawa poin. Sementara pemain kelihatan belum beradaptasi sama taktiknya. Iya jelas. Pemain kebingungan. Berantakan parah. Berantakan. Pertanyaan gue ke Clifford, kalau memang lu mengandalkan fisikal, lu mau main high press dengan double pressing, overload pressing di depan, Nathan nggak pernah main di klubnya. Iya, 6 bulan. 2 menit. Dan buat gue statement gue adalah persetan lah Messi Hilgers harganya berapa jelek, di Eropa mentuanya jelek ya. Jauh lebih baik Rizky Ridho, much better. Jika apalagi terlebih kita ngelihat konteks diduetkan dengan Jay Izes. Buat gue ya bodohnya Clifford adalah dia memaksa Jay Izes buat jadi di playing ketika pegang bola. Itu hal terkonyol yang pernah gue saksikan anjing. Gitu loh, maksud. Karena ya satu-satu yang dipunyai anak muda kan idealisme. Ya kan. Kalau yang tua-tua udah ngomongnya berat sebelah ya wajar aja dia bukan anak muda kan gitu aja ya kan. Indonesia harus menanggung malu karena kalah 5-1 melawan Australia di Sydney. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Tapi ini memang kabar menyedihkan doh. Tapi kita berbahagia dulu karena preview kita 385. Alhamdulillah. Gitu dong YouTube. Ini algoritma sih do. Ini algoritma ini terlalu kejam anjing. Kita pernah ngecewain YouTube soalnya. 2 minggu ya? 2 minggu. Kita balas dengan karya. Kita harus balas dengan karya. Art of consistency. Art of consistency. Legam-legam, hancur-hancur, lebur nggak masalah. Yang penting bisa jalan. Kita kembali untuk membahas pertandingan yang menjadi sorotan mata, bikin jalanan sepi. Karena gue ngeliat, wah jalanan sepi pak. Wih, jatuh pak. Jatuh seperti Garuda. Gue ngeliat jalanan sepi. Karena ya dunia berhenti. Dunia berhenti. Ini lebih magical daripada El Clasico dong. Setuju gak? Setuju gue. Gak ada orang beli takjil bilang gak ada. Hening semua. Tukang lontong libur semua udah. Tapi yang menarik, ini kick off jam 4:10 itu agak janggal ya kalau di kita ya. Biasanya kan ngepas-ngepasin. Iya, jam 4. Tapi kan di sana malam kan? Iya, di sana malam. Di sana memang udah berbuka. Tapi oke lah, kita semua kecewa gitu. Cuman kita coba obrolin dari pemilihan starting line up. Karena masih ada 2 mazhab nih do. Orang yang melihat di atas kertas dan di dalam lapangan itu 4-3-3. Tapi ada juga yang bilang kalau ini 3-4-3. Kalau gue ngeliatnya lebih ke 3-4-3 ya. Lu ngeliatnya gini. Tapi sebelum kita masuk ke taktikal. Ya. Kita harus jelas dulu nih. Apa kita dudukin dulu nih permasalahannya ya kan. Ketika Sintayong diganti Clifford. Betul. Kita nggak protes. Nggak. Oke, kenapa? Alasannya Belanda. Ya. Dari segi bahasa, Sintayong nggak mau belajar bahasa. Clifford bisa bahasa Belanda yang notabene pemain kita Fasih. Ya. Bahasa Belanda, oke. Secara taktikal, kita nggak bisa bermain di Piala Dunia dengan gaya main yang reaktif. Dengan gaya Sintayong, oke, ya kan? Terus, yang ketiga, kita perlu striker, kita perlu tambahan pemain, kita perlu asisten pelatih, didatengin 6 pelatih, semua dikasih. Dan kita kalah, menurut gue nggak ada tunggu lawan Bahrain, nggak ada tunggu lawan Cina. Clifford out, statement dari gue udah. Pembuktiannya tegas dan terukur loh ya. Pembuktiannya bukan di laga-laga selanjutnya. Ya. Ini ajang pembuktian. Ya kemarin itu pembuktian. Ekspektasi kita pulang bawa angka gitu loh. Setuju. Ini kita pulang bawa malu. Buat gue, setuju gue. Udah nggak ada urusan. Iya.
Kalau lu lawan Bahrain menang, kalau mau dimaafin gitu loh. Maksud gue kasih nih kesempatan kedua. Tapi bukan berarti gue nungguin proses lu nih. Tapi ini ada nih second chance nih dari gue. Karena peluang kita masih ada di Piala Dunia gitu. Tapi untuk lu dapat maaf dari supporter 5-1 telak. Hasil yang sangat amat memalukan. Bikin malu. Sintayong 0-0. Iya, karena full tim Australia. Betul. Karena kalau ngelihat gini ya, kita kaget Sintayong dipecat, tapi kita ya udah kita dukung gitu. Iya, ketika kita terima. Pergantian Kluivert kita mempertanyakan, tapi kita dukung. Kita tetap support timnas kita. Support, tapi yang jadi kendala adalah ketika PSSI sudah kesannya tidak menghargai proses ngekat Sintayong, kita udah nggak mau proses lagi nih. Ini kita waktunya buat hasil gitu. Dan ini ya satu pertandingan gagal dibuktikan oleh Kluivert. Gak ada lagi. Senyum-senyum lagi. Iya itu gini-gini ya. Anjing lah megang dagu doang bangsat. Penalti belum gol udah cengar-cengir loh. Terus gue kan ya sepinalti kalau nggak gol nggak jadi skor gitu. Dapat penalti Tosa nama Alex Pastor. Santai dulu ya kan. Tapi dari duduk perkara sudah kita lerai, kita ke line up dulu. Kita ke line up ya. Di atas kertas 4-3-3. Iya. Verdong di kiri, Jai berduet dengan Mes Hilgers, Dix di kanan, ada double pivot Nathan Tom Hai, Marcelino ada di false nine. Oleh Romani di kanan, Struijk di kiri. Tapi rotasi ya di depan. Dean James di kiri. Struijk di tengah, Oleh Romani di kanan awal. Corongnya si Marcelino ya kan 4-3-3. Iya. Kalau gini, gua harus fair. Kalau ini terjadi tanpa ekspektasi, kita belum melangkah ke round 3, kita masih membangun skuad 5 tahun lalu. Ini menarik. Apanya yang menarik? Permainan. Taktikal yang menarik. Karena ketika bertahan kita bermain dengan 4-3-3, yang notabene pemain turun semua. Ketika kita pegang bola, formasi berubah. 3-4-1-2. Ya kan? Betul. Menyisakan Verdong, Mes sama Jay, 3 di belakang, Dix naik di kanan. Kanan. Tuchel lah. Tuchel dengan 3-4-1-2-nya lah. Iya. Ini menarik. Secara permainan juga gua harus akui 15 menit pertama ada harapan. Menjanjikan. Gue bilang menjanjikan. Passing jalan segala macam. Berani. Karena faktornya menurut gua Australia kaget. Betul. Ekspektasi dia adalah terakhir lawan kita full defensif. Iya loh, parkir bis kita. Tapi ya it's okay gitu loh. Tapi ketika kita punya inisiatif penyerang dengan 4-3-3 yang berubah jadi 3-4-1-2, menurut gua secara taktikal menarik, tapi goals kita bukan di situ. Betul. Goals kita adalah pulang bawa poin. Sementara pemain kelihatan belum beradaptasi sama taktiknya. Iya jelas. Pemain kebingungan. Parah. Berantakan dari segi pemilihan line up, dari segi pergerakan tanpa bola, dari segi gini. Ketika Australia pegang bola, kita selalu overload pressing kan. Kita selalu pakai overload pressing. Itu dilakuin Arsenal, dilakuin City, dilakuin Liverpool, dilakuin Inter Milan dan lain-lain. Tim modern football, penganut modern football melakukan itu, overload pressing gitu loh. Tapi karena game pertama pemain belum padu, chemistry belum ada, klub beda sama negara. Betul, setuju. Chemistry nggak bisa dibentuk yang berminggu-minggu ketemu, berbulan-bulan ketemu. Harus pemain yang punya IQ dan terbiasa gitu loh. Sementara tim-tim yang levelnya mediocre, ya kita akuin lah, pemain kita yang main di Belanda di luar juga mediocre, jarang bermain overload pressing, lebih terbiasa menunggu kan. Ketika kita main overload pressing, kebingungan. Marcelino sering banget ketinggalan karena harus jaga di antara winger kanan dan wingback kanan kan, selalu kayak gitu kan. Kalau overload kan lu harus di antara dan sering banget ketinggalan. Struijk kebingungan, gue ngerti kenapa Nathan dipasang di situ, gue ngerti. Karena untuk bermain dengan overload pressing, lu perlu yang fisikal, lu perlu yang lebih kuat, yang lebih ngotot gitu loh. Ngotot. Sementara Hafner nggak ada ya. Mungkin kalau ada Hafner mungkin ya, atau Ivar lebih stylish. Walaupun ketika babak kedua masuk, kelihatan tuh Ivar lebih mobile. Betul. Dia sejajar sama Jay, dia ngelebar ke kiri, dia lebih bisa masuk
ke dalam, tapi udah terlambat, udah 4-0, lu mau ngapain gitu loh. Tapi gue ngerti. Tapi gini, pertanyaan gue ke Clifford, kalau memang lu mengandalkan fisikal, lu mau main high press dengan double pressing, overload pressing di depan, Nathan nggak pernah main di klubnya 6 bulan. 2 menit. Ada Kambuaya yang lagi on fire dengan Dewa dan untuk gaya bermain seperti itu lebih cocok gitu. Apa karena Nathan bermain di luar? Apa karena Nathan punya trademark pemain Liga Inggris gitu ya? Apa karena Nathan lebih ada ultrasnya, lebih punya nama atau gimana? Gue ngerti lah. Tapi kalau untuk bermain taktikal seperti itu jelas Kambuaya orangnya ya, Ivar ya, lebih cocok. Walaupun gue nggak setujunya dengan overload pressing ini. Karena gue ngelihat, gue sempat nonton di Jebret Media, ada Bang Bes ya, dia asisten pelatih oleh Jan Rikring di Dewa, yang mana dia ngelatih Kambuaya. Sempat disinggung juga bahwa kawan kita ini, Kakak Ricky Kambuaya itu memang salah satu kelebihannya dia bisa turnover. Ibaratnya hal yang tidak pernah dilakukan Nathan adalah lu berbalik dari posisi defense, lu berbalik jadi attack dan bisa berani dribbling, berani nyocor, berani pergerakan yang attacking lah, dan ini sama sekali nggak dilakukan oleh Nathan. Secara fisikal pun gua rasa Ricky Kambuaya lebih proper ada di situ. Gue setuju. Makanya pas ketika gue ngebaca taktiknya Clifford, gue bilang kenapa nggak lu taruh Kambuaya di sana, kata gue. Kalau lu mau bermain seperti ini, gue ngerti kenapa Ivar. Pertanyaan gue, kenapa Haye lu mainin? Kalau lu mau bermain overload pressing, lu nggak butuh pemain kayak Haye. Kita cari pekerja kotor yang lu cari pemain kerja keras gitu loh, karena terlalu banyak pemain kreatif gitu. Kalau memang lu mau taruh Haye, taruh di nomor 10. Jangan bebani dia untuk bertahan gitu loh. Akhirnya kan Haye ketinggalan. Nathan off position terus. Nathan buat gue kelihatan kaku karena memang nggak pernah main gitu loh. Kelihatan bingungnya. Latihan aja nggak cukup ya. Latihan aja nggak cukup lah. Lu perlu intensitas pertandingan gitu. Benar. Kalau lu udah taruh Marcelino di sana, lebih baik lu taruh Kambuaya dengan Ivar. Lebih baik ya kan, Ivar lebih mobile karena Haye terkesan lambat. Betul. Harusnya dia sejajar, harusnya dia melebar, lebih statis lah. Karena emang gaya Haye kan gini, lu nggak bisa maksain Toni Kroos untuk bermain seperti Casemiro gitu, nggak bisa ya kan. Dia punya, itulah makanya pelatih cerdas bukan cuma yang punya taktikal, tapi dia mengerti potensi pemainnya gitu loh. Dan menurut gua ekspektasinya Clifford berlebihan untuk Haye gitu loh. Mungkin Haye defensifnya agak kurang, tapi dia masih berharap Haye cover Haye ini, nggak bisa gitu. Dan Nathan itu big question buat gua. Kenapa Nathan antara Ivar, Ivar nggak cocok, mungkin dia punya penjelasan. Tapi kan ada Kambuaya di sana. Atau kenapa nggak Joy Pelupesi di sana ya kan, ngapain lu naturalisasi? Atau kalau lu bingung ya kan, Dix lu kebalikin ke tengah. Hilgers lu bisa digeser ke kanan, ada Sandy Walsh, ada Rizky Ridho bisa lu mainin. Dan buat gua, statement gua adalah persetan lah Mes Hilgers, harganya berapa di Eropa main tuanya jelek ya. Jauh lebih baik Rizky Ridho, much better. Jika apalagi terlebih kita ngelihat konteks diduetkan dengan Jay Izzes. Jay Izzes sudah ketemu tandem ya. Dan itu adalah Rizky Ridho. Ya udah nggak usah kita tampik lah itu. Jay memang paling cocok bermain dengan Rizky Ridho. Betul, setuju gua. Mes jelek menurut gua. Kevin Dix yang notabene superstar di timnas kita jelek kemarin. Gua akun memang mostly underperform lah kalau kita bicara lini belakang. Tapi yang jadi pertanyaan dulu, underperformnya karena apa? Karena kan kita ngelihat sekelibatan sekali duel kalah, lari ketinggalan. Ini ada dua mazhab nih, Ada yang bilang ini salah. Nggak ada yang salah. Maksudnya dominan salah adalah di pelatih karena progresif parah permainan lu naruh. Gue setuju. Pemain belakang lu di posisi pemain tengah kan. Dan buat gue ya, bodohnya Clifford adalah dia memaksa J.I.J. buat jadi di playing ketika pegang bola. Itu hal terkonyol yang pernah gue saksikan gitu loh. Maksud gue, J itu di Venezia pun dia tuh tok klasik center back gitu yang berdiri di belakang striker lawan. Dia di depan striker ya. Dia man to man Lukaku, sering kali dia man to man sama
striker kawakan Liga Italia, dia menunjukkan dia bisa gitu. Tapi ketika dia dipaksa untuk jadi ball play dirinya defender, lah, gitu dia dipaksa untuk nge-build up, dia bingung juga lah gitu loh. Masalahnya dia nggak punya speed yang gimana-gimana, dia lebih ke areal defensif kan. Dan buat gue lagi-lagi Clifford nggak ngelihat itu gitu loh. Karena kalau lu kemudian pengen jadiin ibaratnya apa ya, libero belakang seorang defender, kayaknya porsi itu lebih tepat buat Rizky Ridho dah. Gua rasa. Gue setuju. Set dua-duanya jatuh. Ini artinya apa nih guys? Maksud gue daripada lu jadi kayak nggak jelas, gue ngeliat Izzy sama Messilgers kayak lu ngapain sih berdua gitu. Iya, si Messilgers overlapping jauh banget ke depan, tapi ketinggalan mundur. Menurut gue gini, oke lah Messilgers, Kevin Dix, pemain-pemain dengan nama besar main di Liga Eropa, main di Liga Champion. Tapi balik lagi, kadang gak semua, kita tahu Kevin Dix punya kemampuan, Hilgers punya kemampuan, tapi gak semua bisa match. Betul. Gitu loh, gak semua bisa berkalibrasi dengan bagus antar satu sama lain. Sementara Jay dengan Ridho udah terbukti, Ivar dengan Tom Hai udah terbukti, ya kan. Sementara lu masang Nathan di sini tuh konyol gitu. Bahkan menurut gue lu taruh oleh Romani melebar tuh sangat disayangkan ketika kita ngelihat oleh Romani dikasih space sendirian. Dia jauh lebih perform ketika Struijk diganti gitu. Ketika masukin Sananta, oleh Romani lebih ngelebar nggak kelihatan lagi gitu. Maksud gue oke lah kalau 5 tahun lalu lu ajang uji coba lu melihat ini nggak masalah. Belum sejauh ini gitu. Ini masalahnya laga hidup mati gitu loh. Setuju, Lu win or go home kan begitu kan. Dan ya buat gue sih big joke lah anjing. Clifford buat gue udah nggak ada tuh, kasih kesempatan proses kontol anjing. Gue oke Sintayong ganti. Clifford kita percaya. Cuma kalau hasilnya kayak gini mah ya lu jadi komedi aja ya kan, jadi bahan lawakan aja. Ya karena balik lagi ya, Kongmedia ini nggak berdiri mendukung satu sosok, kita mendukung situasi yang ideal ya Do ya. Iya makanya gue udah muak tuh sama balik lagi kita bukan pundit, kita cuma ya orang anak biasa lah. Ya remaja biasa yang suka bahas bola, dan kita nggak ada berdiri di pihak manapun gitu ya. Kita nggak bisa dikontrol. Karena ya satu-satu yang dipunyai anak muda kan idealisme. Ya kan. Kalau yang tua-tua udah ngomongnya berat sebelah ya wajar aja, dia bukan anak muda kan, gitu aja ya kan. Yang salah kalau lu masih muda tapi lu bisa ke bawah arus. Ya perlu sih menurut gua, kita perlu bikin Kluivert nggak nyaman gitu. Iya, menurut jelas. Karena ini harga yang dia bayar ini sangat amat mahal buat dia ngambil job ini. Konteksnya adalah lu main-main sama 280 juta nih. Setuju gua. Lu main-main gitu. Kalau kemudian hasilnya kayak gini kan gue bisa nganggap lu main-main gitu. Dan kalau kita nggak lolos, lu bisa tidur nyenyak, lu bisa pulang ke negara lu, tapi lu nggak tahu ekspektasi dan harapan 280 juta rakyat Indonesia tuh ada di pundak lu gitu. Kalau lu cuma senyum sama gosok-gosok dagu, mah ini gue juga bisa. Tapi di tengah disaster yang terjadi di laga kemarin, menurut gue dari lu punya potensi menang 1-0, tiba-tiba lu kalah. Cepet banget gitu. Cepet banget. Wah, ini sulit diterima akal sehat. Ada nggak Do titik cerah dari pertandingan kemarin? Entah di pemain, entah di permainan yang bisa ada potensi. Ada nggak titik cerah di situ lu? Ya menurut gue di antara bencana kemarin, satu-satunya harapan kita bisa bergantung sama Ole Romani sih. Akhirnya kita punya sosok striker yang itu golnya striker dunia, kelas dunia itu. Golnya maksudnya dia oportunis itu. Iya lah. Ngecip bener-bener bisa ngelihat sepersekian detik dengan ngelihat peluang kayak gitu ya dia striker. Maksud gue sangat disayangkan gitu loh. Kita akhirnya mendapat striker tapi dengan permainan yang ya oke lah, lu punya filosofi, lu datang punya gaya, tapi lu harus realistis. Iya, setuju. Lihat apa kapasitas pemain timnas kita kayak gimana gitu loh. Jadi buat gue ya omong kosong lah buat gue ini. Gak kenal ya? Kayak gak kenal sama pemainnya ya? Iya, kayak cuma ini pemain main di klub ini, main di klub ini, mainin. Jadi buat gue kayak lu nggak ngelihat pas dia latihan, lu nggak ngelihat potensi dia, lu nggak menganalisis selama ini dia main itu. gimana. Maksud gue lu punya 6 asisten, masa nggak ada yang nontonin sih gitu loh maksud gue. Bahkan pelatih-pelatih kayak
Fabio Capello itu dia kerjanya tuh nontonin match loh. Head coach. Terlebih lu pelatih timnas ya. Apalagi pelatih timnas. Lu paling ketemu cuma seminggu gitu. Itu sisanya lu harus melihat sisanya lu harus analisis. Iya, karena lu nggak bisa ngelihat langsung kan, terpencar-pencar gitu kan. Ya buat gua ya konyol lah buat gua. Ya udah Clifford out udah. Udah gak ada urusan. Udah gak ada urusan. Tapi lu ngelihat sedikit tuh soal Dean James gimana permainannya? Kalau gue bilang remet sih enggak. Tapi sosok lah. Sosok. Nggak ada nilai lebih ya? Nggak ada nilai lebih. Kalau dia nggak ada pun nggak ada masalah. Oke, setuju. Karena ketika Verdong dikasih kesempatan untuk ngisi posisi Dean James juga pasti lebih baik Verdong. Tapi Verdong disuruh ngisi back kiri, ya Verdong bagus juga kemarin. Dimanapun Verdong, disitulah dia dapat rating bagus. Sejauh ini yang paling konsisten ya Verdong ya. Sekali lagi, terbukti kan kita ngomongin Jesus bagus tapi nggak stabil. Dan ini terbukti. Tapi kalau Verdong ya kita lihat kemarin interceptnya, passingnya. Ya menurut gua kasihan aja tuh Verdong salah milih negara. Kalau situasinya begini terus ya. Beginilah. Iya, mudah-mudahan lah tersadarkan lah. Maksud gua nggak seharusnya lu overconfidence dengan kita mau main menyerang, kita sepak bola position ini. Lu lihat aja realitanya dulu gitu. Dan gini loh, gue nggak mau menyalahkan pemain. Oke, Kevin Dix nggak gol penalti, bangsat. Nathan kayak main di Tarkam gak ada VAR, anjing. Tapi menurut gue sesalah-salah pemain tetap ini salah pelatih. Iya, setuju gue. Kenapa lu naro Nathan di situ yang notabene nggak pernah main, belum adaptasi ya. Ibaratnya nggak akan ada pelanggaran Nathan kalau lu nggak masukin Nathan kan gitu ya. Dan itu nggak perlu, bener-bener pelanggaran nggak perlu. Kayak Kevin Dix nggak gagal penalti, Ronaldo juga gagal penalti gitu. Messi pun gagal penalti. Dan kita bukan berarti dia gagal penalti, dia nggak punya kemampuan. Tuh di Copenhagen dia emang eksekutor kan sejati. Shit happen, nggak ada yang tahu gitu loh. It's okay, tapi ya kalau lu gagal penalti lu bisa cetak, lu kalah 5-1 lu bisa cetak 6-5 kan lu tetap menang aja sebenarnya. Iya, itulah kendalanya. Kita yang semua most likely kecewa banget lah sama hasil ini dan tentunya kita nanti terus bagaimana. Maksud gue dia bakal tetap ngeyel ngotot. Gue rasa kalau tetap ngotot ngeyel main kayak gini nggak panjang umur. Iya. Di timnas. Kalau masih main ajul-ajulkan maunya nyerang, maunya possession. Kayak bocah ya. Possession kita menang. Shoot on target. Position kita 60 loh. Iya, passing kita menang, akurasi passing kita menang, unggul. Skornya 5-1 kan nggak masuk akal. Memalukan. Oke lah, kalau gitu. Nanti kita setelah ini bertemu lagi dengan rentetan video pembahasan kita tentang Timnas Indonesia. Karena ini lagi periode libur juga ya, sepak bola Eropa kita bakal fokus di Timnas. Saksikan terus kami hanya di Obrolan Bola Anak Rental.